Bim 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 bim, bim. Bilang gini, kalau Fadli nyerah, Fadli nggak dapat apa-apa karena perjuangannya sudah berat. So kalau Fadli nyerah, habislah sudah gitu. Itu ada 3 tahap dan itu benar-benar melelahkan. Jujur aja, waktu itu ada seleksi administrasi, seleksi pendekatan karakter dan seleksi wawancara, dan tapi itu teman-teman seleksinya hampir sama. Itu juga kita belajar dari kegagalan itu. Kita gunakan kegagalan itu sebagai bensin kita untuk bisa apply dan berhasil dalam beasiswa. Awal daftar gagal beasiswa itu waktu semester 3, semester 2 ketiga. Jadi waktu pasti teman tahu ada namanya beasiswa PPA. Beasiswa PPA itu adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi teman-teman yang punya IPK 3,0 ke atas itu bisa apply beasiswa ini. Besaran beasiswanya itu adalah 2.400.000 per semester. Kalau tidak salah ya, tahun kemarin 2019 lah. Tadi apply dengan IPK 3,7. Dengan saingannya waktu itu ceritanya gini. Waktu apply itu serius deh teman-teman, beasiswa PPA itu ngurus administrasinya nggak mudah, hampir 1 minggu kalau Fadli ya, karena butuh surat rekomendasi, butuh surat rekomendasi dari universitas, dari fakultas, terus dari organisasi, dan beasiswa PPA itu teman-teman harus ikut organisasi dan punya sertifikat gitu, dan rata-rata memang beasiswa kayak gitu, harus aktif organisasi dan punya sertifikat prestasi. Makanya teman-teman kalau mau apply beasiswa di kemudian hari, usahakan pernah ikut lomba dan menang. Jangan pikirkan kalahnya, tapi kita pikirkan tujuan kita ke depannya untuk dapatkan beasiswa. Terus juga usahakan, ini pilihan ya, mau jadi mahasiswa kupu-kupu boleh kuliah pulang, tapi juga mau jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, itulah yang Padi pilih. Karena Padi punya tujuan ke depannya, kita punya tujuan apa ya? Kita punya rencana ke depannya untuk dapat beasiswa. Bukan berarti kita ingin tidak mampu, tapi kita ingin meringankan beban orang tua kita. Kadang-kadang punya uang sendiri dari beasiswa itu lebih enak dan bermanfaat, dan juga ada beberapa beasiswa yang menawarkan bukan hanya uang finansial tapi juga ada uang yang berupa pelatihan. Oke. Jadi waktu itu Fadli apply beasiswa PPA dengan IPK 3,7 nih, dengan sertifikat waktu itu apply-nya ada kalau nggak salah 8 sertifikat prestasi dan juga ditambah 1 sertifikat organisasi dan panitia. Dengan IPK 3,7 waktu itu ke pihak kampus, terus kan diseleksi berkas tuh secara langsung, dilihat nih IPK Fadli tuh ternyata 3,7. Itu menurut Fadli sudah tinggi kan, tapi itu menurut Fadli sudah tinggi kan 3,7, tapi saingannya itu teman-teman IPK-nya 4,0, IPK sempurna, terus 3,9 gitu. Dan waktu itu sudah dari pihak kampus kayaknya kesempatan kamu kecil nih, memang pesimis dari pihak kampus. Cuma Fadli sendiri tidak menyalahkan siapapun, tapi waktu itu memang juga misalnya itu coba aja deh, udah amat lah gitu, coba aja waktu itu, dan akhirnya emang nggak lulus gitu. Yang pertama itu sebenarnya sedihnya adalah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah direncanakan. Saya Fadli merencanakan beasiswa ikut PPA itu sudah 1 tahun 2 semester, tapi gagal gitu. Waktu itu sebenarnya down karena perjuangan Fadli selama 1 tahun waktu itu kayak sia-sia aja, kayak kok yang di atas gini sih. Sudah Fadli berusaha benar-benar ikut lomba sana sini, sudah sampai Fadli itu pernah pulang lomba itu jam 1 subuh kehujanan waktu pengumuman lomba. Waktu itu lomba di esai di Universitas Molo Arman, waktu lomba esai. Alhamdulillah waktu itu menang. Cuma waktu itu perjuangannya sangat melelahkan juga sampai pulang kehujanan. Dan itu Fadli lakukan untuk bisa apply beasiswa gitu. Tapi akhirnya gagal, sempat down juga dan pernah bilang kayak kok gini betul sih dapat cari beasiswa susah ini gitu. Cuma waktu itu Fadli bilang gini, kalau Fadli nyerah, Fadli nggak dapat apa-apa karena perjuangannya sudah berat. So kalau Fadli nyerah, habislah sudah gitu. Perjuangan ini akan sia-sia gitu. Waktu itu ada terus itu dibuka namanya beasiswa Bangkal Timtara atau beasiswa Prima Bangkal Timtara. Jadi beasiswa ini di apply untuk mahasiswa Subkaltim Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Beasiswa ini cukup kompetitif teman-teman, karena yang dipilih setiap tahunnya cuma 100 orang.
cuma 100 orang dari ribuan calon penerima beasiswa dari mahasiswa Sekaltim dan Sekaltim Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Waktu itu seleksinya itu ada 3 tahap dan itu benar-benar melelahkan. Jujur aja, aku tuh ada seleksi administrasi, seleksi pendekatan karakter, dan seleksi wawancara. Dan tapi itu teman-teman seleksinya hampir 1 tahun. Mungkin karena pandemi kita ini jadi jadwalnya jadi terhambat. Jadi ceritanya gini, pas Fadli keterima beasiswa Bangka Tentara. Waktu itu seleksi administrasi, Fadli lakuin semua persyaratannya, dari IPK, memenuhin dari surat aktif kuliah, surat aktif organisasi, surat prestasi, dan surat pernyataan juga, dan juga harus membuat rekening Bangkal Tim juga. Jadi pelajarannya gini, waktu itu capek sih, karena juga harus minta rekomendasi, harus ke kampus di masa pandemi waktu itu 2020. Dari awal pandemi ngurusnya, lulus alhamdulillah, pengumumannya via email. Terus ada seleksi kedua adalah di Bangka Tentara, itu adalah seleksi pendekatan karakter. Jadi pendekatan karakter adalah seleksi yang teman-teman untuk membuat video perkenalan diri. Fadli bikin video perkenalan dirinya itu benar-benar maksimal, at least bagi Fadli itu maksimal, karena bikin ada skripnya, terus ada konsep videonya, terus diedit juga dengan alhamdulillah sedemikian baik videonya di sini. Videonya saya Fadli rasa itu cukup, dan juga Fadli nggak menutup opini bahwa skrip itu juga Fadli harus konsul juga. Jadi ada salah satu dosen Fadli yang bantu, beliau juga adalah award di beasiswa LPDP, beliau dapat beasiswa di Universitas Indonesia. Waktu itu dibantu beliau, alhamdulillah, dengan saran juga dengan riset. Jadi riset juga ya bikin skrip itu. Jadi dalam video perkenalan diri itu ada perkenalan diri, terus ada motivasi memperoleh beasiswa, itu juga riset gitu. Jadi Fadli harus mengenali diri Fadli dengan lebih dalam untuk bisa mempersembahkan menjadi diri sendiri, membranding diri sendiri di video profil beasiswa. Alhamdulillah waktu itu keterima. Cerita serunya itu sebenarnya waktu wawancara beasiswa. Jadi wawancara beasiswa itu pengumumannya lama banget, dari seleksi tahap 2 ke tahap 3, hampir mungkin 4-5 bulan. Saya Fadli kira itu sudah nggak bakal lolos gitu. Jadi Fadli kira Fadli nggak lolos di tahap wawancara gitu. Akhirnya dapat email, ternyata Fadli lolos seleksi wawancara, and then wawancara lah. Jadi kalau nggak salah hitung ada 200 peserta yang lulus tahap 2 dari ribuan peserta. Waktu itu yang akan dipilih hanya 100 orang, berarti akan di-cut 50%-nya. Dan wawancara gitu teman-teman. Jadi wawancara itu Fadli itu diskusi juga sama dosen, apa yang harus Fadli lakuin dan apa yang harus Fadli latihan juga. Jadi kuncinya waktu wawancara itu adalah jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, membranding diri sendiri itu akan membantu teman-teman menjawab multiple questions. Jadi gini, simpelnya, Fadli membranding diri sendiri itu sebagai seorang penulis dan juga anggota koordinator dari advokasi suatu organisasi di kampus. Itu yang Fadli bawa sebagai branding diri, sebagai profil diri. Fadli juga membranding diri sendiri sebagai mahasiswa tadris bahasa Inggris Strata 1. Jadi hal-hal itu yang Fadli gunakan untuk memperkenalkan diri untuk diseleksi wawancara beasiswa. Jadi ceritanya adalah di batch saya itu, seleksi beasiswanya itu terbagi dari beberapa batch. Satu interview, pas saat interview ada 3 orang penanya, wawancara, dan 3 orang yang akan diwawancarai. Waktu itu Fadli satu batch sama seorang hafiz Quran dan satu saya lupa. Teman-teman, waktu itu Fadli juga insecure bahwa karena beliau itu disuruh sama wawancaranya itu bacain ayat suci Al-Quran gitu untuk membuktikan kehabisannya gitu. Dan waktu itu Fadli sudah yakin bahwa beliau akan lolos. Alhamdulillah sekarang lolos, jadi awardee juga sama seperti Fadli. Waktu itu saya insecure bahwa kayaknya saya dalam 3 orang diwawancari secara langsung ini, beliau bakal lolos dan Fadli nggak bakal lolos. Tapi
Fadi nggak nyerah saat itu. Fadi menggunakan seluruh pengalaman, seluruh passion, seluruh pengetahuan, seluruh apa yang telah Fadi lakukan, apa yang Fadi akan lakukan, dan apa yang Fadi sedang lakukan, itulah yang Fadi share di wawancara beasiswa. Berkat dukungan juga dari teman Fadli dan dari dosen. Self branding itu penting, guys. Jadi self branding itu adalah kita membranding diri kita sebagai seorang apa. Ada yang branding dirinya sebagai Hafiz, ada yang jadi brandingkan dirinya sebagai seorang penari gitu, atau sebagai volunteer. Yang gitu yang kita gunakan dalam wawancara beasiswa. Dan bagi teman-teman yang apply beasiswa, kalau teman-teman gagal, jangan nyerah, karena banyak kok. Misalnya itu jangan tiru kegagalan Fadli yang pernah gagal beasiswa, tapi ambil positifnya bahwa kita semua tuh berjuang kok. Nggak semua orang langsung sukses dalam sekejap mata gitu. Kita juga perlu proses, kita perlu belajar dari kesalahan. Bahkan kayak kalau teman-teman gagal wawancara beasiswa, itu juga kita belajar dari kegagalan itu. Kita gunakan kegagalan itu sebagai bensin kita untuk bisa apply yang berhasil dalam beasiswa. Semoga ceritanya bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar beasiswa, silahkan taruh di kolom komentar. Makasih.